Cukup. Ayah, Ibu. Anak perempuan tidak berbakti. Tidak bisa menyelesaikan pertunangan ini. Nanti di alam baka, kakek akan marah. Qingning sendiri yang tanggung. Pintu keluarga Zhao. Aku tidak akan pernah melangkah masuk lagi, walau mati. Menurut adat, wanita yang menikah harus membawa dayang-dayang sebagai bekal. Tujuannya untuk memperkuat posisi. Tapi keluarga Shen kalian, dua dayang yang dipilih dengan hati-hati ini, itu apa-apaan. Tidak cukup cantik, apalagi berpengetahuan dan berbudi pekerti. Membawa barang seperti ini ke pintu keluarga Zhao, apa tidak cukup memalukan? Keluarga Shen kami meskipun pedagang, kedua dayang ini juga telah dididik dengan baik di rumah. Awalnya untuk menambah keberuntungan, tapi ibu mertua malah mempersulit di hari pernikahan. Ibu mertua, hal ini tidak dibicarakan sebelumnya. Qiu Chen dan yang lain adalah dayang-dayangku. Jika ibu merasa kurang, setelah masuk, bisa beli lagi beberapa. Beli lagi beberapa? Tidak perlu. Saya sudah memilihkan untuk anakku. Keponakan dari pihak keluargaku, kami tahu betul latar belakangnya. Hari ini, dia harus dibawa masuk sebagai selir. Hari ini, ibu mertua, hari ini adalah hari pernikahanku dengan Wen Yuan. Ada apa dengan hari ini? Keponakanku hari ini harus masuk. Kamu harus setuju. Tidak setuju pun harus setuju. Ibu mertua, ini tidak sesuai aturan. Jika kamu tidak bisa menerima orang, aku akan suruh Wen Yuan menceraikanmu. Cemburu, tidak punya anak, mana yang cukup untuk membuatmu kembali ke rumah orang tuamu. Keluarga Shen dan Zhao sudah bersahabat selama 3 generasi. Aku dan Zhao Wenyuan dijodohkan sejak dalam kandungan. Dia bisa berkata seperti itu. Jika tidak setuju, pernikahan ini batal. Sekarang juga kau kemasi barangmu dan pergi. Keluarga Zhao akan mencari istri yang baik yang lain. Ibu mertua, ada apa ini? Para tamu sudah menunggu untuk bersulang. Kenapa menghalangi anak di sini? Ada apa, Nyonya Shen? Jika keluarga Shen mengerti aturan, seharusnya tidak membiarkan Qingning hanya membawa 2 dayang masuk. Ibu mertua, dayang pengiring atau mengambil selir, semua bisa dibicarakan. Tapi menurut aturan, istri sah harus masuk dulu, baru setelah dia setuju, bisa dilakukan. Qingning baru saja selesai bersembahyang, bahkan belum masuk ke dalam rumah. Aturan? Keluarga Shen kalian yang memaksa masuk ke keluarga Zhao. Akulah aturannya. Keponakanku hari ini masuk nanti Qingning jadi istri utama. Dia jadi selir. Keluarga Shen tidak dirugikan. Jangan beri aku 2 dayung palsu. Beli di luar, budak murahan. Bisa dibandingkan dengan keponakanku? Saudara Shen, ini semua urusan dalam rumah. Urusan wanita bisa dibicarakan. Kita pria jangan ikut campur. Mertua laki-laki juga membiarkan ibu mertua bertindak seperti itu. Aku mengenakan gaun merah pengantin ini, seperti telanjang di depan umum. Wen Yuan, katakan sesuatu. Ibuku juga demi kebaikan keluarga Zhao. Demi kebaikan keluarga Zhao, Qingning, setuju saja dulu, nanti kita bicarakan lagi, jangan di depan banyak orang, buat tamu tertawa. tertawa? Dia sudah membuatku menjadi lelucon terbesar di kota, dan masih membicarakan tertawa. Qingning, ibu tahu kamu tersakiti, tapi hari ini jangan sampai kacau, banyak yang melihat. Bu, apa ibu tidak dengar apa yang dikatakan perempuan tua miskin itu? Persahabatan 3 generasi, di depan semua tamu, dia menginjak-injak muka keluarga Shen, mereka sama sekali tidak menghargai kita. Tapi jika kamu tidak menikah hari ini, bagaimana nanti? Kamu sudah 24 tahun, jika reputasi hancur, siapa yang mau menerimamu? Ya, perjodohan ini diikat kakek semasa hidup dulu keluarga kita setara, kakek dan tuan tua Zhao bersahabat karib. Tapi sejak kakek meninggal 3 tahun lalu, keluarga Zhao berubah. Hah? Ini bukan menikah, ini jelas penghinaan. Tahun lalu mereka mengirim mas kawin 20 tael perak, kita gigit jari terima, katanya untuk memenuhi wasiat kakek. Tapi sampai hari ini, dia memaksaku mengambil selir di depan kamar pengantin. Jika kamu tidak setuju, itu tidak berbakti, pesan terakhir kakek sebelum wafat, apa kamu tidak peduli? Dengarkan ibu, Wan Yang itu adalah keponakan jauh ibu mertuamu, juga keluarga, anggap saja punya adik lagi di rumah, biasa saja jaga dia, asal nanti kamu punya anak laki-laki, siapa berani meremehkan? Baik, saya ikut kata ibu. Ibu mertua, saya setuju dengan yang tadi. Kalian semua, keluar. Hari ini ada 2 kebahagiaan. Anakku menikah, sekalian menambah selir juga.
Ini semua pilihan terbaikku. Kedepannya keluarga kita akan ramai dan bersemangat. King Ning, tadi kamu setuju hanya untuk Wan Niang seorang. Tapi aku pikir, 1 juga nambah, 5 juga nambah. Lebih baik kita lakukan sekalian hari ini karena sedang meriah, agar tidak repot di kemudian hari. Karena kamu begitu berbudi, pasti tidak keberatan, kan? 6, ternyata 6. Ayo, semuanya lihat. Ini Wan Zhen, ini Xiu Yu, yang ini namanya Wan Ru. Dia itu mahir kin, catur, kaligrafi, dan lukisan. Dibandingkan kamu yang cuma bisa menghitung sempoa dan penuh bau uang, dia jauh lebih hebat. Sepertinya menantu baru keluarga Zhao ini belum masuk pintu sudah akan kalah saing. Memang begitu juga. Anakku Wen Yuan terlalu menonjol. Sarjana muda usia 25 tahun, lagi pula guru mengajar, di daerah sini. Berapa banyak keluarga yang ingin mengirim putri kandung mereka. Tapi dulu kami sudah bertunangan awal. Kalau tidak ya, keberuntungan ini mana bisa jatuh ke tanganmu, anak saudagar. Ibu mertua, apa maksud ibu dengan perkataan itu? Apa artinya kamu tidak paham? Maksudku, kamu bisa menikah ke keluarga Zhao adalah keberuntungan besar. Sayang, ada orang yang tidak tahu bersyukur. Diberi muka malah tidak tahu malu. Kalau itu memang keberuntungan, kenapa dulu harus tunangan? Kalau keluarga Zhao merasa dirugikan, bukankah lebih baik batal? Berani melawan kamu. Belum minum teh saja sudah berani membantah ibu mertua. Begitukah orang tuamu mengajarkan tata krama? Benar juga, yang biasa berdagang di luar, bisa mendidik apa? Wen Yuan, kamu lihat dia memakiku seperti ini? Lihat dia menghina orang tuaku. Bisakah kamu kurangi bicara? Ibuku adalah orang tua, dia bicara sedikit kenapa? Kamu harus bikin semua orang malu, baru puas? Kamu bilang apa? Kamu menantu baru. Mengalah pada orang tua itu seharusnya. Kan, ibuku membesarkanku sendiri, tidak mudah. Kamu tidak bisa memahaminya. Omong kosong. Aku sudah tahan dengan kata-kata pedas mereka. Dia malah ingin aku memahami penghinaan ini seumur hidup. Lubang api ini. Siapa yang mau terjun, silakan. Kamu gila ya? Apa yang kamu lakukan? Masih belum cukup membuat orang tertawa? Ibu belum cukup lihat leluconnya? Anak besan masih kecil, belum tahu sopan santun. Jangan dimasukkan ke hati, ini salah dia. Nanti pasti saya akan memarahinya habis-habisan. Tenangkan hati, Bu. Kirain apa? Putri dari keluarga besar. Ternyata hanya segini sopan santunnya. Kata 1, dibalas 1. Belum menikah saja sudah begini. Berani buka kerudung pengantin. Nantinya aku sebagai mertua. Berani ngomong lagi? Besan, terlalu berlebihan. King Ning benar-benar tidak bermaksud begitu. Bukan maksud begitu. Berarti aku si nenek yang salah sangka dia. Baiklah, karena kamu mau bicara baik-baik. Suruh dia sendiri yang bicara di depan umum. Kata mana yang salah? Dia Sen King Ning, bukankah? Sepanjang hari keluyuran jualan, bukankah baru menikah di usia 24? Keluarga Zhao kami mau menerimanya. Karena lihat hubungan, persahabatan leluhur. Wen Yuan, kamu juga berpikir begitu? Hal-hal remeh ini, ngapain dibicarakan di depan umum? Sen King Ning, kamu lihat sekarang jam berapa? Semua tamu ada di sini, kamu harus membuat masalah sebesar ini, malu apa tidak? Setiap jahitan adalah perasaan. Tapi perasaan ini busuk. Cukup. Ayah, Ibu. Anak perempuan tidak berbakti. Tidak bisa menyelesaikan pertunangan ini. Nanti di alam baka, kakek akan marah. King Ning sendiri yang tanggung. Pintu keluarga Zhao. Aku tidak akan pernah melangkah masuk lagi, walau mati. Berhenti? Apa yang kamu lakukan? Kembali?
kembali. King Ning, jangan gegabah. Kamu pergi begini, reputasi bisa hancur. Umur 24, mau menikah lagi kemana? Keluarga mana yang mau? Ibu bibi kedua, aku mau tanya kalian satu. Hari ini jika aku diam, hari ini jika aku melangkahi api. Nantinya di keluarga Zhao, hidup seperti apa yang akan kujalani? King Ning, ini benar-benar nggak bisa dibicarakan lagi. 6 selir. Bibi ketiga. Hari ini masuk 1 masih kurang. Mau memaksakan 6. Hari ini bisa angkat 6. Besok bisa angkat 16? Begitu masuk pintu itu, aku tidak setuju, dibilang tidak berbakti, membantah dibilang durhaka. Bahkan jika aku diam berdiri, di mata mereka semua salah. Aku tahan. Orang-orang di luar tidak akan menertawakanku. Mereka sudah menertawakanku seharian. Jika aku tetap diam, mereka akan semakin keras tertawa. Mereka akan berkata, lihat, itu Shen Qingning, keluarga suaminya membawa 6 selir, dia bahkan tidak berani bersuara, benar-benar wanita tak berdaya yang hina. Tapi kamu tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Tidak bisa hidup sendirian. Bu, aku sudah 24, bukan 4 tahun. 3 tahun ini aku yang mengelola toko kain itu. Cuaca dingin begini, Tuan Shen masih begitu tekun. Lihat baik-baik kwitansi pajakku. Akhir tahun sudah dekat, pemerintah giat memberantas kerusuhan. Selama 3 tahun ini, orang yang kutemui lebih banyak dari setengah orang di ruangan ini. Aku tahu bagaimana rasanya dituduh dan dicela orang. Tapi itu lebih baik daripada berlutut dan diinjak-injak ke lumpur. Shen Qingning, apa kau sudah selesai? Hari ini ada begitu banyak tamu penting, kau membuat keributan begini, hubungan kita selama bertahun-tahun, hanya karena masalah sepele begini jadinya. Masalah sepele? 6 selir itu sepele? Semua orang tertawa itu sepele? Ibumu menghinaku di depan umum, menganggap keluargaku tidak sopan, itu juga sepele? Ibuku adalah orang tua, dia sedikit pemarah, kenapa? Sebagai menantu, bukankah wajar menerima sedikit ketidakadilan? Zhao Wenyuan? Aku tanya kau. Hubungan apa yang kita miliki? Kita dijodohkan sejak kecil, saling berkirim surat, kalau bukan perasaan, apa? Berkirim surat? 3 tahun lalu kau menulis surat menyuruhku menunggumu, kau bilang tidak akan mengecewakanku, aku percaya. Aku, Shen Qingning, telah menunggumu 3 tahun, sampai menjadi perawan tua di usia 24. Ayah, sudahlah. Asalkan Wenyuan setia, urusan materi ini tak kupersoalkan. Keluargamu mengulur-ulur tidak memberi mahar, hanya mengirim beberapa potong kain jelek untuk main-main, keluarga Shen kami terima. Demi wasiat kakek, keluarga Shen terus mengalah. Tapi soal hari ini, dari awal sampai akhir, apa kau, Zhao Wenyuan, pernah mengatakan hal yang adil? Ibumu menghinaku di depan umum, bilang aku tak sopan, mengumpat keluarga Shen tidak punya kebaikan. Di mana kau? Aku kehabisan kesabaran, merobek kerudung pengantin, kata pertamamu adalah aku mempermalukanmu. Sekarang kau bicara soal perasaan? Sudahlah, Wenyuan, jangan dibujuk lagi. Orang yang tak bisa dipertahankan, memaksanya juga tidak berguna. Menurutku, dia membuat keributan hari ini, kemungkinan besar sudah ada orang lain di luar. Kalau tidak, mana mungkin seorang gadis baik-baik berani merusak hubungan seperti ini? Pasti sudah punya cadangan sebelumnya, tinggal menunggu kesempatan untuk ribut.
Bagaimana aku bisa percaya padamu? Pernikahan yang baik-baik saja, tiba-tiba kau batalkan. Ibuku hanya ingin keluarga Zhao punya keturunan. Baru dia bilang, kau langsung merobek baju dan membatalkan pertunangan. Begitu kejam? Kalau tidak karena bersalah, pasti cari alasan untuk kabur. Lihat, kan, aku benar. Kau sudah tidak bisa berkata apa-apa. Shen Qingning, kalau kau benar-benar suci, berani tidak pergi ke pengadilan? Biarkan pejabat memanggil ahli bedah mayat untuk memeriksa, apakah kau masih perawan atau tidak. Orang yang sejak usia 6 tahun bilang akan menikahiku, malah mau periksa keperawananku. Zhao Wenyuan, ulangi sekali lagi. Bu. Bu? Kakak ipar, ibu besan. Bangunlah, kakak ipar. Qingning, sabar sedikit lagi, tunggu Wenyuan sukses dan menikahimu, penderitaanmu akan berakhir. Tiga tahun sudah, 3 tahun dia menjalankan toko kain, menopang keluarga ini, menopang pernikahanku. Hari ini dia tersenyum seharian, tersenyum pada orang yang menghina putrinya. Bu, aku minta maaf. Ke pengadilan. Apa katamu? Bukankah kau mau pergi ke pengadilan? Baik, aku ikut. Shen Qingning, sekarang kau takut, mau buktikan kesucianmu? Asal kau bersujud minta maaf, dan merayu ibuku baik-baik, Tapi, Zhao Wenyuan, aku tidak akan melaporkan soal hubungan gelap. Aku akan menuntut keluargamu karena mengingkari janji nikah, dan menindas keluargaku. Daftar mas kawin yang kalian berikan, masih aku simpan. Mas kawin itu murah, demi hubungan baik, keluarga Shen terima. Tapi hari ini saat pernikahan, kalian tiba-tiba membawa 6 wanita untuk memaksaku mundur. Itu tidak berperi kemanusiaan. Di depan umum memfitnah kesucianku ini tidak adil. Saksi-saksi ada di mana-mana, kita pergi ke pengadilan, dan hal hari ini satu persatu kita jelaskan. kamu. Ibu, bangunlah. Ibu, lihatlah Qingning. Qingning, Ibu, berbaringlah sebentar. Jangan takut, nanti kami antar ibu pulang. Hari ini adalah hari besarku, Shen Qingning, tapi keluarga Zhao menghinaku, menindasku, mengotoriku. Keluarga Shen, meskipun pedagang tapi bukan sembarang orang yang bisa diinjak-injak. Tolong siapapun bantu aku panggil tabib untuk memeriksa ibuku. Oh, baik. Dan tolong siapa yang bisa pergi ke kantor kabupaten. Katakan Shen Qingning mau ajukan gugatan. Kak? Kak? Aku pergi. Aku panggil tabib, lalu pergi ke kantor kabupaten bantu. Kak, mengadu.
Angin bertiup dingin sekali. Angin ini seolah ingin menghapuskan kegilaanku selama 3 tahun semuanya bersih. Menghilangkan hangat di dadaku. Hingga tak tersisa sedikit pun. Sen Qingning, kamu berani kamu. Kamu benar-benar berani ajukan gugatan. Kamu seorang istri yang belum resmi, belum masuk pintu saja, sudah berani menggugat keluarga suami ke pengadilan. Kamu ini akan kena petir, seumur hidup, namamu busuk, setelah mati pun tidak bisa masuk makam leluhur. Dia tadinya mengira aku hanya marah-marah. Dia pikir asal dia berdiri tinggi aku harus berlutut memohon padanya. Hukum dinasti agung, siapapun yang memiliki gelar tidak perlu berlutut di depan pejabat. Shen, di bawah, apa yang kau gugat? Aku, Shen, menggugat keluarga Zhao ingkar janji nikah. Pada hari pernikahan tiba-tiba memasukkan 6 perempuan sebagai selir untuk memaksaku mundur. Ini tidak manusiawi. Aku tidak setuju. Keluarga Zhao malah memfitnahku berhubungan diam-diam, kesucian diragukan. Bahkan di depan umum minta diperiksa badan di pengadilan. Ini tidak adil, mohon Tuan menyelidiki, kembalikan keadilan padaku. Seorang wanita membawa aib pribadi ini ke pengadilan, sama saja menghancurkan nama baik sendiri. Shen ini ternyata sekeras itu. Tuan Zhao, apakah ini benar? Tuan, mohon bijaksana. Sejak zaman dulu rumah tangga yang rukun, semuanya lancar. Perkara hari ini, sebenarnya hanya pertengkaran antar perempuan. Apa perlu dibesar-besarkan hingga mengganggu sidang pengadilan? Hanya menantu baru yang masih kurang pengertian istri saya berwatak terus terang. Dia banyak bicara dan mengajari aturan, siapa sangka gadis ini keras kepala jadi di hari bahagia ini menjadi tegang. Mengenai isu pemeriksaan tubuh itu, Tuan juga tahu, anak saya masih muda dan berapi-api. Terlalu banyak belajar jadi kaku dan kolot marah-marah, lalu berkata beberapa kata kasar yang ngawur mana bisa dianggap serius. Kakak Sen, keluarga kita sudah bersahabat, 3 generasi perjodohan ini sudah ditetapkan, mulai sekarang Qingning adalah putri kandungku. Adikku. Toko kainku. Putri satu-satunya. Kuserahkan padamu untuk menjaganya. Kakak Shen, tenanglah, selagi keluarga Zhao ada, takkan biarkan Qingning menderita sedikit pun. Wajah itu saat datang ke rumahku minum, tersenyum menepuk bahu ayahku, panggil kakak adik. Saat ayahku sekarat, dia memegang tangannya, menitipkan aku. Dia juga seperti itu. Tuan, hamba masih ada 1 perkara lagi. Rugi besar sampai habis modal. HMPH, Shen Qingning. Urusan basi seperti ini kau bawa ke pengadilan, apa kau gila? Tapi hamba kemudian menyelidikinya sendiri. Saat sutra itu dijual di daerah Jiangsu Zhejiang, tepat harga sutra melonjak 2 kali lipat. Harga pasar sedang tinggi, bagaimanapun dihitung tidak mungkin rugi. Hamba mohon Tuan menyelidiki. Apakah keluarga Zhao saat itu dalam pembukuan melakukan kecurangan? Tuan Zhao, apakah benar yang dikatakan Nona Shen? Tuan, ini sudah hutang lama 3 tahun yang lalu. Saat itu transaksi jual beli sangat banyak. Mana bisa saya ingat begitu jelas? Lagi pula, Qingning, kamu ini seorang wanita yang tidak pernah keluar rumah, dan tidak pernah melangkah keluar. Apa yang kamu tahu tentang bisnis? Mungkin kamu salah melihat catatan, dan bicara sembarangan di sini. Saya telah mengelola toko kain milik keluarga Shen selama 3 tahun. Setiap jarum dan benang, setiap sen dan setiap mil, saya hitung dengan jelas. Tuan, buku catatan yang diberikan keluarga Zhao saat itu, selalu saya simpan di dekat saya. Dan nota pembelian keluarga Zhao selama ini, sudah saya kumpulkan semuanya. Buku catatan ada di luar aula. Mohon Tuan panggil, untuk diperiksa kapan saja. Panggil akuntan masuk ke aula. Periksa dan serahkan buku catatan. Bagaimana? Lapor, Tuan, sudah diperiksa. Mengenai perdagangan sutra 3 tahun lalu, keluarga Zhao ternyata membuat 2 buku catatan. Buku yang ini tulisannya ceroboh, pos pengeluaran penuh celah.
Itu adalah buku palsu yang merugi untuk diperlihatkan kepada keluarga Shen, sedangkan yang satu lagi disembunyikan di dalam ruang rahasia keluarga Zhao, buku asli. Tuan, silahkan lihat. Di buku asli tercatat dengan jelas, bahwa barang itu tidak merugi, malah karena harga tinggi, setelah dikurangi semua biaya, untung bersih sebanyak 800 liang perak, menurut kontrak bagi dua sama rata, keluarga Shen seharusnya mendapat 400 liang. Namun di ujung buku ini, keluarga Shen memang tidak mendapat 1 sen pun. 400 liang, itu uang hasil jerih payah keluarga Shen? Tuan Zhao ini biasanya terlihat baik hati, tidak disangka di belakang bahkan uang janda dan anak yatim pun dikorupsi. Zhao Dequan, bukti kuat sudah jelas. Apalagi yang bisa kau katakan? Zhao Dequan, kejahatan penggelapan harta sudah diputuskan. Saya bertanya lagi padamu, dan soal hari ini. Pada hari pernikahan, 6 wanita dibawa masuk, memaksa istri sah. Apakah ada bukti untuk ini? Tuan, itu karena Nona Shen tidak bisa menerima orang lain. Saya melakukan itu demi keturunan keluarga Zhao. Tuan, saya, seorang wanita, bisa bersaksi. Hari ini di ruang pernikahan, ke-6 wanita itu diucapkan sendiri oleh ibu tua keluarga Zhao. Semua tamu di aula mendengarnya. Saya juga mendengarnya. Tuan, saya juga mendengarnya Ibu Zhao juga memaki keluarga Kusen karena keluar rumah tidak ada yang baik. Tuan, saya bisa bersaksi. Tuan, saya difitnah. Tuan, saya juga melihatnya. Zhao Dequan, Zhao Wangshi, Zhao Wenyuan, kalian masih punya pembelaan? Keluarga Zhao melanggar janji pernikahan terlebih dahulu kemudian menindas keluarga Shen. Tuan Zhao membuat laporan palsu dan menggelapkan uang menipu teman lama yang yatim piatu 1 tingkat lebih berat hukumannya. 3 kejahatan dihukum bersama. Saya, Hakim Distrik, memutuskan sebagai berikut. Pertama, 400 tael perak yang digelapkan keluarga Zhao harus dikembalikan seluruhnya ke keluarga Shen dalam 3 hari, ditambah 200 tael sebagai kompensasi permintaan maaf. Kedua, Zhao Dequan membuat laporan palsu dan serakah mengabaikan kontrak dihukum pukul 30 kali. Ketiga, Zhao Wangshi tidak menjaga moral wanita mengacaukan perjanjian pernikahan, menghina menantu perempuannya sendiri, dihukum pukul 30 kali. Zhao Xiuchai, Zhao Wenyuan, kamu membaca kitab suci, tetapi membiarkan ibumu menindas, wanita lemah, memfitnah kesucian, istri sahmu seharusnya dihukum berat, mengingat kamu masih muda terhasut oleh orang tua. Saya menghukummu 10 pukulan sebagai peringatan. Tuan, saya tidak. Laksanakan hukuman. Shen Qingning, kamu pembawa sial, kamu akan mati celaka. Hakim Zhu, kamu sudah gila. Kamu membantu wanita hina ini menindas keluarga terhormat. Dia menatapku. Di matanya ada kebencian yang belum pernah kulihat. Ada ketakutan seperti orang yang bertahan hidup dari kematian. Bahkan ada sedikit sesuatu yang tidak kupahami. Fakta kasus ini jelas. Bukti kuat. Kasus ini selesai, sidang ditutup. Qingning, Bu, semuanya sudah selesai. Ayo pulang. kamu menderita, Qingning. Ibu tidak berguna. Ibu tidak bisa melindungimu. Tidak, Bu, tidak menderita. Dibandingkan membusuk di lubang api itu, keributan ini tidak ada artinya. Kain merah itu dulu adalah segala harapanku untuk masa depan. Jalan lebih cepat. Kisah konyol keluarga Zhao menyebar seperti sayap,
dalam 3 hari, tersebar ke seluruh kota kecil. Hei, kalian tidak melihat saat Pak Tua Zhao diangkat pulang darah dan dagingnya berantakan? Celananya menempel di daging, dokter tidak bisa merobeknya, harus direndam air dulu baru dicopot. Pemandangan itu Dengar, perempuan tua itu melolong sepanjang hari semalam, kedengaran sampai seberang jalan. Zhao Wenyuan, seorang sarjana yang baik demi menginginkan 6 gundik, nekat dibawa ke pengadilan, hasilnya, nama baiknya hancur, gelarnya terancam, pada akhirnya, bahkan gundik pun tak dapat. Buka pintu, keluarga Zhao, kalian sangat jahat. Anak perempuanku dari keluarga yang bersih. Awalnya datang untuk jadi gundik dan menikmati hidup, bukan untuk bersama kalian masuk penjara dan kena masalah hukum. Mau sembunyi apa? Seluruh keluarga Zhao hatinya busuk, menyembunyikan hal kotor ini, rapat-rapat, menipu gadis baik-baik. Cih, hari ini aku katakan anakku lebih baik pulang bertani daripada tinggal di sarang pencuri kalian. Keluarga Zhao, keluar. Mahar jelek yang dulu dikirim Wan Xiu tidak menyentuh sedikit pun. Hari ini kami akan bawa pulang kembali. Mulai sekarang, keluarga kita putus hubungan selamanya. Air keruh keluarga Zhao ini, siapa berani masuk? Gadis keluarga Shen itu, dengan keributannya, membuka aib keluarga Zhao habis-habisan. Kedepannya, ambang pintu keluarga Zhao pasti ditumbuhi lumut. Wah, Nyonya Besan lukanya sudah sembuh total. Hari ini aku benar-benar untuk Tuan Zhao mencari yang cocok. Cepat katakan, gadis dari keluarga mana? Dari kabupaten sebelah, perempuan itu, meskipun seorang janda, tapi usianya baru 32, usia yang tepat untuk menyayangi. Yang penting, dia baik hati. Masuk ke rumah juga bawa 2 anak yang bisa lari dan melompat. Anak laki-laki siap pakai ke depannya. Tuan Zhao, bahkan tidak perlu repot punya keturunan. Bukankah itu keberuntungan besar? Anakku adalah sarjana resmi guru berusia 25 tahun. Kau bawa janda dengan anak bawaan untuk membayar hutang? Nyonya Wu, kau menghina siapa? Sangat keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Menghina? Sekarang, di seluruh wilayah ini selain yang tidak pilih-pilih ini, gadis baik-baik mana yang berani melompat ke lubang api kalian? Kau. Baik, kalian keluarga Zhao merasa berharga. Maka tuan kalian perlahan-lahan memilih sampai umur 50. Lihat, apakah bisa dapat bunga? Dengar kabar, sarjana dari keluarga Zhao itu, sekarang bahkan janda pun, ogah karena dia punya banyak selir. Nah, Pilih sampai 50 tahun, aku lihat dia akan jadi bujang seumur hidup, pergi ke pengadilan dan hidup dengan ke-6 selirnya itu. Tuan, ada yang mencari di luar. Siapa? Itu yang dari keluarga Zhao. Tidak mau. Tuan, dia tidak mau pergi. Dia langsung berlutut di depan pintu kita. wah, bukankah ini sarjana dari keluarga Zhao? Kenapa berlutut di depan toko keluarga Shen? Pasti dia menyesal. Namanya sudah buruk. Uang keluarganya juga disita. Sekarang mau balik untuk numpang hidup. King Ning, aku datang memohon maaf. Hari itu aku bodoh. Aku brengsek. Aku tidak seharusnya mendengarkan ibuku. Aku tidak seharusnya mencurigaimu saat itu. King Ning. Perasaan kita selama bertahun-tahun. Berikan aku satu kesempatan lagi, ya? Wenyuan, hati-hati.
Aku melihat pria di depanku ini. Wajah ini sudah kulihat selama belasan tahun, setiap ekspresi kecil. Dulu aku pikir aku memahaminya. Aku kira aku mengenalnya. Tapi di pengadilan dia berlutut di sana. Saat dia menatapku dengan pandangan seperti itu, aku jadi tidak mengenalnya lagi. Zhao Wenyuan, apa yang kamu lakukan berlutut di sini? Aku sungguh menyesal. Menyesal? Kamu ingin orang melihat betapa setianya kamu? Atau ingin orang melihat betapa kejamnya aku? Ya, Sarjana Zhao ini memilih waktu tutup toko. Berlutut di depan pintu orang, bukankah itu untuk memaksa gadis Shen luluh? Sungguh tidak tahu malu, dulu saat memfitnah kesuciannya. Kenapa tidak terlihat begitu setia? Kamu bilang aku tidak memberimu kesempatan? Kalau begitu aku tanya kamu, hari pernikahan itu, di mana kamu saat ibumu memakiku? Aku membuka kerudung untuk membuktikan kesucianku, kamu hanya menonton acuh tak acuh. Saat kamu bilang aku memalukan, apa yang ada di pikiranmu? Yang paling tidak kuduga adalah, kamu justru mengusulkan pemeriksaan resmi padaku, Zhao Wenyuan. Saat kamu bilang ingin memeriksa kesucianku, di mana kemanusiaanmu? King Ning, aku dipaksa ibuku. Di hatiku ada kamu. Kamu sekarang berlutut di sini. Apakah karena tahu aku tidak salah, atau karena keenam gadis itu? Semuanya kabur. Seluruh kota tahu tabiat keluarga Zhao-mu. Tidak ada lagi yang mau menikahimu. Bukan aku. Aku hanya... Apakah kamu? Aku tidak peduli. Kembali kerja. Tuan, dia masih menangis di luar. Tutup saja, hari ini lelah. Cepat istirahat. Baik, Tuan. King Ning. King Ning, buka pintu. Aku benar-benar salah. Paman Wang. Ada yang mau dibicarakan? Kenapa menatapku seperti itu? Bos, dia masih di luar, belum pergi. Kota ini kecil sekali. Mau tidak mau pasti ketemu. Apa benar tidak ada sedikit pun kenangan lama? Apa yang harus dikenang? Masa kecilnya yang suka memanjat pohon mengambil sarang burung? Surat-suratnya yang menipuku, yang kutunggu selama 3 tahun? Atau tatapan matanya di pengadilan yang seolah ingin mempermalukanku di depan umum sampai mati? Pernah. Sudah selesai. Hari sudah gelap. Paman Wang, ayo pergi. Sudah waktunya pulang. Para tetangga sekalian, hari ini cabang keluarga Shen resmi dibuka. Semua kain di toko diskon 10%. Silakan masuk dan lihat. Silakan masuk. Kain katun halus dan brokat awan berkualitas tinggi. Barang-barang yang dipilih sendiri oleh bos. Lihat bos di pintu itu dia gadis keluarga Shen tahun lalu. Baju ini di tubuhnya jauh lebih pantas dibanding gaun pengantin lusuh dulu. Para hadirin, silakan masuk. Sekarang aku setiap hari menghitung bunga, melihat kualitas barang. Suara-suara itu sudah tidak bisa menyakitiku sedikit pun. Bos Shen, apa benar kain ini kau pilih sendiri dari selatan? Ini brokat sutra bermotif awan. King Ning sendiri menunggu di Suzhou Hangzhou selama setengah bulan baru mendapatkan lot pertama ini. Nyonya, selera bagus. Bos Shen tidak hanya pintar berbisnis, keteguhan hati ini seharusnya ditiru oleh semua wanita di kota kita. Nyonya terlalu memuji. King Ning hanya mencari cara untuk bertahan hidup. Kau tanya kelanjutannya, keluarga Zhao hancur total. Tua Zhao kena 30 pukulan di pengadilan, katanya tulang punggungnya cedera. Setengah tahun lebih terbaring di tempat tidur, buang air pun harus dibantu. Semua harta keluarga Zhao disita untuk keluarga Shen. Mana ada uang untuk bayar dokter bagus? Nyonya Zhao juga tidak lebih baik. Sekarang kalau pergi belanja sayur pasti menutup muka dengan sapu tangan.
Siapa yang lihat tidak meludah ke tanah. Suara gunjingan bisa membuat atap rumahnya terbang. Dan sarjana Zhao itu, sudah 26 tahun, pernah diadili dan dipukul. Sekarang keluarga mana di kota yang mau menikahkan putrinya ke lubang api itu? Tidak bisa dapat istri, tidak ada yang mau, mungkin akan jadi bujang seumur hidup. Bibi Wang, ini sutra hijau yang ibu pesan. Sudah kusimpan. Bos, orang itu sudah berdiri di luar lama sekali. Tidak masuk juga. Dia hanya menatap ke arah kita dari seberang jalan. Mau ku suruh dia pergi? Tidak usah. Kalau capek, dia sendiri akan pergi. Nona, hari ini cabang baru dibuka. Suasananya sungguh paling meriah yang pernah kulihat seumur hidup. Nona tidak melihatnya. Anak muda keluarga Zhao itu berdiri di seberang jalan. Wajahnya lebih hijau dari sayuran busuk di halaman belakang kita. Pak Wu, mulai sekarang, orang dan hal yang tidak penting. Tidak perlu disebut lagi. Ya, Nona benar. Ngomong-ngomong, cucu kecil penjahit Zhang di timur kota hari ini sudah bisa berlari. Nona? Itu, apakah ada orang yang berlutut lagi? Asa. Gak ada habisnya. Pak Lin, Nona Shen. Pembukuan ini sudah kuperiksa, silakan periksa. Ibu saya sakit parah. Saya harus pulang untuk merawatnya. waktu itu, dia hanyalah seorang sarjana gagal yang kupekerjakan. 3 bulan lalu, dia datang pamit dengan mata merah. Bilang ibunya sakit parah, dia harus pulang merawat. Aku memberinya tambahan 10 tael perak sebagai bekal. Lagi-lagi drama apa ini? Pemuda ini bukankah dia Lin Xiuchai, yang dulu bekerja di toko kita? Saudara Lin, apa yang kau lakukan? Cepat bangun dan bicara. Nona, Apakah ibumu sudah membaik? ibuku meninggal bulan lalu. Kebaikan Nona Shen akan selalu kuingat. Jika ibuku sembuh, aku pasti kembali untuk membalas budi. Sebelum beliau pergi, sambil memegang tanganku, berkata, orang yang paling dia sesali dalam hidup ini adalah aku. Demi merawat tubuhnya yang sakit, dia menghambat masa depanku, juga menghambat pernikahanku. Dia bilang suruh aku lakukan apa yang harus dilakukan. Jangan karena dia sudah tiada, terjebak di desa kecil itu, menyia-nyiakan hidupmu. Aku juga tidak tahu harus datang atau tidak. Aku orang rendahan. Dan sudah mengundurkan diri. Seharusnya tidak mengganggu Nona lagi. Hanya saja, Aku ingat setahun lalu. Aku berlutut di ruang pernikahan saat merobek kerudung. Waktu itu, aku sudah nekat. Tidak takut apapun. Karena di belakangku adalah jurang yang dalam, aku harus melawan. Tapi sekarang ada orang berlutut di depanku yang tidak takut apapun datang. Bangunlah. Karena sudah datang, masuklah minum teh. Ayo. oh ya, Nona. Aku bawa acar buatan ibuku. Sebelum pergi, dia berpesan khusus, bilang Nona suka ini. Karena itu sudah kehendak Ibu Lin, bawa masuk saja. Hei. Dunia ini. Yah, aku sudah setengah hidup jadi kusir. Malam itu, dia minum teh dan tinggal. Awalnya cuma mau minta bantuannya urus pembukuan. Tapi lama-lama, rumah jadi bertambah 1 orang. Yingning,
Ibu sudah menetapkan pernikahan ini untukmu. Ibu, jangan bahas itu lagi. Pemuda itu, aku sudah mengawasinya setengah tahun di rumah. Dia tidak banyak bicara, tapi rajin. Yang lebih sulit, cara dia memandangmu. Qingning, ibu sudah hidup setengah abad. Aku bisa lihat dia sungguh tulus dan apa adanya, dia tulus padamu. Ah, lagi pula kamu sekarang sudah tidak muda lagi, tahun depan sudah 25. Kalau ditunda terus beneran jadi perawan tua yang gak laku. Bu, ingatanku masih bagus. Tahun lalu saat ibu panik di rumah Zhao bilang aku umur 24 gak ada yang mau. Kenapa sekarang tambah setahun malah jadi rebutan? Dasar anak bandel, sekarang sudah besar kepala berani melawan ibumu sendiri? Kelihatannya kamu perlu dijewer. Makanya aku bilang perawan tua umur 25 juga bisa menyangga setengah langit di toko kain Shen. Lin, akuntan. Tuan, Bukan. Harus ganti panggilan. Qingning. Qingning, kita keluarga Shen sekarang bisnis toko kain lagi laris. Untuk pernikahan besar ini baiknya tambah beberapa meja lagi. Nggak usah, Bu. Hanya kerabat dekat dan rekan-rekan lama di toko. Kita makan bersama bersenang-senang aja. Aku cuma mikir, keluarga kita sekarang punya status pengen buatmu lebih meriah, juga tutup mulut para penggosip. Sudah terlalu ramai. Bu, lupa, kemarin sudah ramai banget. Pada hari pernikahan semua orang di kota datang nonton. Kali ini beda. Bu, aku tahu kali ini beda. Memang kali ini beda. Karena baju pernikahan ini tidak ada satu jahitan pun yang dijahit untuk mengalah. Gaun pengantin yang disulam 3 bulan itu sudah robek lengan bajunya. Aku minta ibu ubah buat mas kawin putri bibi. Cinta lama, benci lama semua sudah ikut baju itu pergi. Kain ini kamu pilih sendiri di toko? Dasar kamu selalu bilang merah menyilaukan minta yang merah tua. Merah menyala untuk dilihat orang luar, merah tua untuk dilihat sendiri. Bu, motif teratai ini melambangkan kehidupan abadi. Lebih bermakna daripada motif bebek Mandarin yang itu. Nyonya, Tuan Lin, salah. Sebenarnya, pengantin pria sudah menunggu di depan. Nyonya, hari ini, kita para saudara, pasti akan minum banyak. Merayakan toko kita, sekarang, punya tuan rumah laki-laki. Jangan banyak bicara. Hari ini, boleh minum arak pernikahan. Besok, siapapun yang salah satu kata, aku tetap potong gaji. Sujud kepada langit dan bumi. Hati-hati langkah. Hei Mat, di hari bahagia begini, kenapa kamu menangis? Agar tidak merusak suasana? Aku ini senang. Aku senang demi anak ini, Qingning. Akhirnya bertemu dengan orang yang peduli. Tahun lalu, kita merayu agar ada yang mau menikah. Tahun ini, dia menikah tapi tetap di rumah. Pengantin pria, jangan berpikir bisa menghindar dengan mudah. Para pegawai toko kita masih menunggu untuk membuatmu mabuk. Pak Wang, para saudara, hari ini saya, Lin, pasti akan menemani kalian. Minumlah sesuai kemampuan. Tenang saja. Kamu melongo ngapain? Oh? Lapar? Aku diam-diam bawa kue. Kamu ini, mana ada pengantin wanita makan kue di kamar pengantin? Aku khawatir kamu lapar. Sejak pagi sampai sekarang kamu sibuk dengan upacara. Tidak makan sedikit pun, di meja. Aku lihat kue ini warnanya bagus. Aku ambil satu diam-diam saat tak ada yang lihat. Cepatlah makan sedikit untuk mengganjal perut. Manis. Kamu dari tadi ngapain ketawa terus? Aku senang. Qingning. Aku benar-benar belum pernah sesenang ini. Pengantin pria kemana? Anggur ini belum habis. Mau cari tempat tenang nggak boleh. Cepat keluar. Pak Wang bilang, kalau kamu nggak keluar, dia akan masuk sendiri untuk menarikmu. Kamu istirahat di sini. Aku setelah selesai bersosialisasi, sebentar lagi kembali. Pergilah, jangan minum terlalu keras. Manis sekali. Ini pertama kalinya pengantin pria. Arak pernikahan tuan kita. Kamu harus minum sampai semua bersorak. Benar, Yanzi.
Biasanya lihat kamu menghitung dengan sempoa begitu mantap. Minum anggur ini jangan sampai tangan gemetar. Jangan, para saudara, jangan, aku benar-benar nggak bisa minum lagi, gelas ini benar-benar batas. Dasar orang bodoh. Kali ini, orang yang ditunggu sudah tepat. Suamiku, hari ini kenapa lebih? 1 jam lebih awal dari biasanya? Hari ini, keluarga Zhang di timur kota sudah melunasi. Aku pikir, stok kain Liu Yun di toko baru saja tiba. Kamu selalu bilang ingin merapikan motifnya. Jadi aku pulang lebih awal, mau membantumu. Oh ya, dalam perjalanan pulang, aku lihat nenek Wang jual daun teratai muda segar. Aku bawa seikat. Nanti malam kubuatkan bubur daun teratai untuk meredakan panas dalam. Kamu 2 hari ini kecapekan cocok buku. Lin Yanzi. Dia tidak pernah bicara soal kebajikan besar. Juga tidak seperti Zhao Wenyuan. Mulut penuh omongan suci palsu. Tapi dia tahu apa yang kusuka makan. Tahu kapan aku lelah. Yanzi, urusan begini, biar pegawai yang kerjakan saja. Kamu kan akuntan dan... Akuntan itu untuk orang lain. Tuan itu panggilan orang luar. Di hadapanmu, aku hanyalah orang yang takut kamu lapar, suami yang ingin kamu tidak banyak pikiran. King Ning. Dulu kamu bertahan sendirian. Keluarga Shen terlalu berat. Baik. King Ning, toples ini harus dipadatkan. 7 hari lagi dibuka, pasti renyah seperti yang kamu suka. Wah, Tuan Akuntan Lin, aroma acar ini bahkan lebih tajam dari saat Nona Lin masih ada. Siapa bilang tidak? Nyonya bos kami dulu setiap hari tinggal di toko. Sekarang, seluruh kota tahu, bos Shen dapat yang tidak hanya pandai hitung, tapi juga pandai masak, suami yang baik, sungguh beruntung soal makanan. Ayo, kerja sana. Nanti kalian masing-masing kubawakan semangkuk. Siap, makasih kakak. Lihatlah, Yanzi ini anak yang tulus. Bahkan pakaian sehari-hari Qingning, dia berebut untuk mencucinya di sungai. Sungguh, dia tidak tega melihat Qingning lelah barang sesaat. Kakak ipar, ini namanya saling memahami. Dulu kalau bukan King Ning yang menolong dengan murah hati, putra tunggal keluarga Lin kita, tidak tahu masih ngambang di mana. Qingning, 2 hari lagi temani ibu ke kuil untuk menepati janji yang dipanjatkan tahun lalu. Sekarang, Tuhan sudah mengabulkan semuanya. Baik, Ibu. Nanti ku sewa kereta yang nyaman, temani kalian pergi. Setelah musim semi, reputasi toko kain keluarga Shen semakin terkenal. Aku juga menyewa toko kecil di pinggir jalan ini, khusus membuat sulaman halus yang disukai gadis-gadis. King Ning upah beberapa penyulam ini, dan sewa toko sudah kuhitung semua. Lihatlah, Tuan Akuntan Lin kita tidak pernah melarang Nyonya bos berusaha, malah seperti kepala pelayan. Semua urusan didahulukan. Istriku paling cakap. Aku cuma bantu hitung-hitung, biar dia tidak terlalu pusing. Tuan bos Zhao itu berdiri lagi di bawah pohon tua di jalan. Sudah lama berlalu. Kenapa datang lagi? Bagaimana kalau kusuruh dia pergi? Tak perlu, biar dia berdiri kalau mau. Kita lakukan urusan kita. Anginnya kencang hari ini. Kenapa tidak pakai baju tambahan? Aku sudah masak sup jamur putih. Nanti dihangatkan dulu baru bisa diminum. King Ning, kamu lelah? Sebentar lagi sampai rumah. Tidak lelah. Aku sudah mencium aroma sup jamur putih buatanmu. Dalam buku suci yang terbatas yang dibacanya, istri adalah pelengkap, alat untuk meneruskan keturunan, pajangan untuk meraih nama baik. Dia baru mengerti saat ini, apa itu cinta. Cinta bukanlah pengamatannya di pengadilan, bukan toleransinya di pesta pernikahan, melainkan saat ini Lin Yanzi, lentera di tangannya yang redup, namun telah menerangi, jalan pulang Shen Qingning. Setelah itu, Zhao Wenyuan tidak pernah muncul lagi. Suamiku, sup ini manis sekali. Kalau kamu suka, aku akan membuatnya seumur hidup. Astaga, berapa kali sudah dibilang dokter? 3 bulan pertama adalah yang paling penting. Kenapa kamu sendiri lagi yang melakukannya?
Aku tidak segitu lemahnya, hanya menggantung baju saja. Di toko hari ini baru datang kain musim panas. Kamu tidak perlu pergi mengawasi. Di toko ada Pak Wang yang menjaga. Beberapa karyawan juga sudah bisa mandiri. Aku akan kembali setelah selesai menghitung pembukuan. Pokoknya aku tidak tenang meninggalkanmu. Hari ini mau makan apa? Aku baru belajar masakan ikan dengan saus arak. Paling menggugah selera. Ning, lihat, ibu bawa apa untukmu. Ini hasil tangkapan segar dari petani pinggir kota. Tahun lalu pada waktu seperti ini, ibu semalaman tidak bisa tidur, takut kamu diperlakukan tidak adil. Sekarang melihat Yanzi, begitu perhatian padamu, hati ibu ini akhirnya sudah tenang. Ibu, Bayi, kamu baik hari ini? Apakah kamu mengganggu ibumu? dia sekarang masih belum bisa mendengar. Dia bisa mendengar. Ning, aku sudah berpikir. Kalau anak perempuan, aku akan mengajarinya menyulam bunga yang paling anggun. Biarkan dia seperti dirimu, menjadi perempuan yang cerdas dan berprinsip, tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Kalau anak laki-laki, Kalau anak laki-laki, aku akan mengajarinya membaca dan menulis. Mengajarinya apa itu tanggung jawab, apa itu komitmen. Biar dia menjadi orang yang berintegritas seumur hidup, menjadi orang yang pantas. Yanzi, duduklah, istirahat sebentar. Ning adalah orang yang beruntung, pasti ibu dan anak selamat. Ibu, aku tidak bisa duduk diam. Mendengar dia menderita di dalam, aku ingin menggantikannya. Selamat, Tuan. Nyonya sudah melahirkan seorang putra. Ning, kau sudah bekerja keras, kita tidak akan punya anak lagi, aku tak akan biarkan kau menderita seperti ini lagi. bodoh. Bawa bayinya kemari, biar aku lihat. Lihatlah keluarga Shen, itulah yang namanya kemakmuran sejati. Tuan Shen punya anak, dan bisnisnya meluas ke kota. Luar biasa. Kau dengar, keluarga Zhao sudah hancur total. Ayah Zhao terbaring di tempat tidur, meninggal. Ibu Zhao, demi membayar utang judi, malah ingin menjual rumah tua, akhirnya diusir oleh keluarga. Sekarang, entah tinggal di kuil rusak mana. Adapun sarjana Zhao, dia pergi ke kabupaten jauh jadi guru. Keluarga yang tidak punya hati, pasti akan dihukum Tuhan. Ayo, di hari bahagia ini, jangan bicarakan hal kotor. Ayo minum arak pernikahan. Angin malam dingin, anak baru saja tidur, kau juga harus kembali ke kamar. Yanzi, kau ingat saat kita menikah tahun lalu, aku merobek gaun pengantin merah itu. Aku ingat, sobekan itu merobek belenggu. Jepit rambut giok ini adalah uang tabunganku selama setahun, bukan barang mewah, tapi kupikir aku harus memberi kau kenang-kenangan yang pantas. Tuan besar dari toko kain Shen, masih perlu menabung uang pribadi. Untuk nyonya besar, harus dari hati Lin Yanzi sendiri. Cucuku yang baik, tidurnya nyenyak sekali. Ning, ibu punya beban pikiran. Sudah setahun ditunda, sekarang bayi lahir dengan selamat, tidak bisa ditunda lagi. Bu, apa yang ibu pikirkan selama ini? Ingat beberapa bulan lalu, saat Bibi Yanzi datang, aku sempat bilang padamu, 2 hari lagi temani ibu ke kuil untuk membayar nazar. Belakangan kau sibuk hamil, melahirkan, ibu fokus menjagamu, jadi lupa begitu saja, tertunda terus. Sekarang kau melahirkan dengan selamat, Yanzi tulus padamu, keluarga kita sudah lengkap. Makanya, setelah ini harus temani ibu ke kuil bayar nazar, jangan sampai ingkar janji pada dewa. Ingat setahun lalu kau dihina keluarga Zhao. Waktu keributan pernikahan dan laporan itu, ibu setiap malam tidak bisa tidur. Pergi ke kuil Bayun di luar kota berdoa pada dewa. Berdoa untuk keselamatanmu, kelancaran, dan bernazar besar. Katanya, setelah kamu lepas dari penderitaan dan hidup tenang pasti akan datang membakar dupa dan menepati janji. Ibu benar janji ini harus ditepati. Aku akan menyiapkan kereta dupa dan persembahan. Hari itu aku akan menemani kalian sepanjang jalan agar bisa menjaga Ning dan anak di perjalanan. Baik denganmu di sini ibu 100% tenang. Ibu, terima kasih ya. Dulu membuatmu khawatir, mulai sekarang, keluarga kita tidak akan ada masalah lagi. Anak bodoh, ibu tidak capek, asalkan kamu baik, keluarga kita baik, ibu sudah puas. Pergi ke kuil, harus berpakaian sederhana dan hormat, kain ini lembut enak, digendong, bayi tidak mencolok, tidak menarik perhatian. Ibu memang teliti. Kuil Bayun itu dekat dengan bekas villa keluarga Zhao. Kalau kamu merasa tidak nyaman kita bisa ganti kuil lain. Sudah berlalu, keluarga Zhao sekarang sudah miskin, sudah tidak bisa menyakitiku lebih-lebih mengganggu pandangan kita. Ningku benar-benar sudah bertahan.
Punya pendirian, punya keberuntungan ke depannya, semua hari baik. Setahun tidak ke sini tempat ini masih begitu sepi. Jalannya landai, kita jalan pelan-pelan, jangan terburu-buru, jangan sampai Qingning capek. Terima kasih dewa yang melindungi anakku Shen Qingning, lepas dari bencana bertemu jodoh baik, melahirkan dengan selamat, keluarga tenang. Hari ini aku datang menepati janji ke depannya, hanya minta keluarga selamat, anak sehat, tidak ada permintaan lain. Hanya minta anakku sehat, keluarga lancar, toko kain stabil seumur hidup ini cukup. Murid Lin Yanzi berjanji melindungi Shen Qingning, tanpa kekhawatiran melindungi anak hingga dewasa. Melindungi keluarga Shen selamanya. Terlepas dari dewa dan keyakinan, yang penting hati yang tulus dan baik, maka kedepannya berkah akan panjang, keluarga bahagia. Terima kasih atas kata-kata baik Bikhu. Anak ini persis seperti kamu waktu kecil, mata dan alisnya penuh kecerdasan. Tunggu beberapa hari lagi, cuaca menghangat, kita sering ajak anak jalan-jalan ke gunung menikmati udara sejuk di sini. Sudah menepati janji, batu yang menggantung setahun ini, akhirnya benar-benar jatuh. Kedepannya, tidak ada yang mengkhawatirkan, hanya hari-hari tenang. Bikhu tadi benar. Hati yang tulus dan baik adalah dasar keberuntungan. Qingning kain Liu Yun ini paling cepat lakunya. Toko sutra keluarga Zhou di barat kota. Pagi ini mereka mengirim orang untuk menyampaikan pesan. Mereka ingin memesan lagi 50 potong. Aku baru saja menghitung keuntungannya. Kualitas barang ini sangat bagus, bahkan jika kita memberi diskon 0,5%, keuntungannya masih 20% lebih tinggi dari kain biasa. Setujui saja permintaan keluarga Zhou, tapi kain ini halus dan mudah rusak. Suruh para pekerja saat mengantar barang besok pagi, pastikan di dalam gerobak dialasi kain lembut. Ingat untuk mengingatkan dengan teliti, jangan sampai kena kait atau robek, agar tidak merusak nama baik keluarga Shen. Memang Qingning yang teliti, aku akan segera mengaturnya. Tuan, tadi aku di pasar sayur di jalan, mendengar, Ibu Zhao kemarin mencuri sayuran dari pedagang di sana, tertangkap basah di depan umum, oleh wanita tua pedagang sayur itu, dimaki habis-habisan sambil ditunjuk hidungnya, bahkan ditampar 2 kali. Paman Wang, bagaimana dengan keluarga Zhao? Sejak kasus pengadilan itu selesai, itu sudah tidak ada hubungannya dengan aku, Shen Qingning. Aku melihat Ibu Zhao itu, sekarang bahkan kuil tua di dekat gerbang kota, dia sudah tidak bisa tinggal di sana lagi, sampai jadi begini, menyedihkan. Qingning, sore ini, kita masih perlu pergi ke timur kota, untuk melihat toko bordir yang baru kita sewa. Paman Wang sudah janjian dengan pemilik toko. Baik. Shen Qingning, dasar perempuan sialan pembawa sial. Kau pakai sutra, makan makanan mewah, sedangkan aku harus berebut makanan dengan anjing liar di sini. Kalau bukan karena kau yang menghancurkan gelar Wen Yuan, masakan keluarga Zhao jatuh. Masakan anakku terlunta-lunta di negeri orang? Shen Qingning, aku yang sudah tua ini, meski harus masuk neraka, tidak akan membuatmu hidup tenang. Enyahlah, dasar pengemis. Jangan menghalangi pintu rumahku. Baumu busuk. Lihat wanita tua ini, katanya dulu dia istri seorang tuan tanah. Hatinya tidak baik, pantas dia jadi begini. Kalau bicara orang paling beruntung di kota ini, ya pasti Tuan Shen dari toko kain Shen. Wajahnya cantik, kemampuannya juga hebat. Katanya, baru saja dia mengakuisisi toko bordir terbesar di timur kota. Wilayah keluarga Shen sudah hampir setengah jalan. Bukan hanya itu, Tuan Shen benar-benar berhati welas asih. Setiap tanggal 1 dan 15 penanggalan, dia memberi bubur gratis di gerbang selatan. Buburnya begitu kental sampai sumpit bisa berdiri. Waktu itu aku dapat semangkuk, di dalamnya bahkan ada cincangan daging, apalagi suaminya, Tuan Lin. Dulu dia gagal ujian sarjana. Sekarang dia jadi tulang punggung keluarga Shen. Katanya, setiap keluar masuk, dia bukain tirai untuk Tuan Shen. Seharian dia gendong tuan muda yang baru sebulan. Disayang banget kayak biji mata. Perayaan 1 bulan tuan muda itu, katanya telur merah dibagikan ke 10 jalan. Bahkan pengemis kayak kita, dapat 100 koin. Keluarga Shen ini, benar-benar berjasa 8 generasi. Telur merah itu, seharusnya dibagikan oleh cucu keluarga Zhao. Rumah besar itu, seharusnya milik putraku, Wen Yuan. Kebahagiaan, aku akan buat kalian bahagia. Shen Qingning, aku akan menjatuhkanmu dari awan, jatuh ke lumpur ini, hancur berkeping-keping.
Anak ini, kalau tidur mirip ayahnya. Alisnya selalu sedikit berkerut, kayak lagi mikir bisnis besar. Tuan muda mirip majikan, anak kecil yang penuh perhitungan. Hari ini ke cabang, lalu lihat toko di Xing Shufang. Capek banget, kan? Ini aku baru ke dapur belakang, ngawasin masak sarang burung walet, ditambah gula batu yang kamu suka. Cepat diminum selagi hangat. Yanzi, entah kenapa, 2 hari ini kelopak mataku kanan kedutan terus. Hatiku, rasanya urusan ini belum selesai. Qingning, aku tahu kamu perasa. Tenang, aku sudah pesan ke Paman Wang, toko kain depan belakang sudah dijaga, rumah kita juga ditambah penjaga. Sampai lalat pun nggak bisa masuk. Ada aku, pasti akan lindungi kamu dan anak. Hutang lama itu, nggak bisa melewati tembok tinggi keluarga Shen. Perempuan gila dari mana? Pergi jauh-jauh, jangan rusak rezeki gua. Kakak, minta tolong. Tolong dengar kata perempuan tua ini. 3 koin ini buat kalian beli minuman. Perempuan tua ini punya jalan rezeki besar. Toko kain Shen. Keluarga Shen? Itu domba paling gemuk di kota sekarang. Seorang pengemis tua, tahu apa? Perempuan tua ini dulu nyonya rumah keluarga Zhao. Shen Qingning, perempuan jalang itu, dulu menantu keluargaku. Sudut barat halaman belakang toko kain itu, ada pintu kecil yang terbengkalai. Kunci cadangan gudang, disembunyikan di bawah bata hijau ketiga dari pintu. Tengah malam, penjagaan di sana paling longgar. Kalian pergi ke gudang itu, ada Sutra Liu Yun dan Sulaman Su. Setelah berhasil, aku tak minta sepeser pun. Kamu maunya apa? Aku hanya ingin toko kain Shen. Besok kalau nggak bisa kirim barang, aku akan hancurkan Shen Qingning, reputasi perempuan jalang itu. Aku akan buat toko kain Shen bangkrut. Seluruh keluarganya akan mengemis di jalan. Lakukan. Kalau berhasil, aku akan kasih kamu sepotong daging. Kalau berani membohongi aku, akan kuhancurkan tulang-tulang tuamu, dan kuberikan pada anjing. Cepat, hanya bawa sutra Liu Yun yang paling mahal. Keluarga Shen, besok lihat kalian pakai apa untuk menyerahkan barang. Tuan, celaka, gudang telah dirampok. Jangan panik, aku di sini. Siapa yang melakukan ini? Betapa kejamnya. Kita toko kain Shen selalu berbisnis dengan ramah. Tidak pernah menyinggung orang-orang di dunia persilatan. Ini jelas-jelas ingin memutus jalan hidup kita. Wang Bo, pergi dulu panggil dokter untuk selamatkan Xiao Zhang. Lin Yanzi, lihat gembok ini. Silinder gemboknya tidak rusak. Ini dibuka dari luar, dibuka paksa dengan linggis. Dan jejak kakinya berantakan, bekas seretan benda berat terlihat jelas. Ini bukan kerjaan maling biasa yang rapi. Lebih mirip orang nekat yang sudah putus asa, atau orang yang disuruh bertindak kasar. Sengaja memilih malam sebelum kita menyerahkan pesanan besar. Ini sudah direncanakan sejak lama. Segera tutup toko kain. Hitung kerugian. Wang Bo, tenangkan para karyawan yang tersisa. Katakan pada semua bahwa keluarga Shen bisa bertahan. Yanzi, kamu segera pergi ke kantor kabupaten. Baik, aku akan ke kantor kabupaten untuk undang Tuan Zhou. Kamu tetap di toko untuk stabilkan situasi. Tenang saja, selama kita masih ada. Barang pasti bisa didapatkan kembali. Tuan Zhou, toko kain Shen tadi malam dirampok penjahat. Seorang penjaga malam luka parah, sutra yang dicuri bernilai hampir 1000 tael. Tindakan ini tidak hanya untuk merampok harta, tetapi juga penghinaan terang-terangan terhadap hukum, merusak reputasi keluarga Shen kami. Istri saya sangat terkejut, dia masih berjaga di gudang sampai sekarang. Mohon Tuan menegakkan keadilan. Keluarga Shen adalah pembayar pajak terbesar di kota kita. Juga terkenal sebagai keluarga yang baik hati. Membagikan bubur untuk orang miskin. Membangun jembatan dan jalan. Tidak pernah ketinggalan. Ada orang yang berani bermain api. Tuan Lin, tenanglah. Saya akan segera keluarkan surat perintah penangkapan. Blokade semua pos dan pintu keluar masuk. Sutra-sutra berkualitas tinggi itu pasti tidak bisa dijual oleh orang biasa. Begitu mereka berani menjualnya, pasti akan ketahuan. Saya beri kepala petugas waktu 3 hari untuk melacak jejak penjahat. Pasti akan beri penjelasan pada keluarga Shen. Terima kasih, Tuan. Istri saya sangat cemas. Seluruh keluarga Shen sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaan Tuan. Dengar, enggak, tadi malam rumah Shen dirampok, ribuan tael kain sutra, loh, enggak ada sehelai benang pun yang tersisa.
Bisnis keluarga Shen terlalu sukses. Mungkin menghalangi rezeki orang lain. Kain sutra itu hilang. Besok pesanan dari desa Zhou nggak bisa dikirim. Reputasi Shen bakal hancur. Tuan Shen, 10 gulung kain bermotif awan. Besok harus jadi. Gudang kalian kosong. Apa bisa kirim barang? Kalau nggak, kembalikan uang mukanya. Jangan buang waktuku. Tenang, Tuan. Toko kain Sen buka untuk bisnis. Yang utama adalah kejujuran. Memang ada maling kecil di gudang. Tapi Sen punya stok cadangan di cabang selatan. Besok sebelum tengah hari. Barang akan diantar tepat waktu ke rumah Tuan. Kalau telat sedetik, saya Shen Qingning ganti rugi 2 kali lipat. Para tetangga, rumah Shen kemalingan, pihak berwenang sudah tutup gerbang kota, menyelidiki sekuat tenaga. Toko kain tetap buka seperti biasa hari ini, dan semua yang beli hari ini dapat diskon 10%. Anggap saja saya Shen Qingning traktir. Nyonya, Anda benar-benar tenang. Tadi saat pelanggan yang minta refund ribut, saya sampai jantung berdebar. Kalau orang lain, pasti sudah panik. Tutup toko. Tutup toko berarti menyerah. Panik nggak ada gunanya. Hanya dengan bertahan, kita bisa kendalikan situasi. Paman Wang, suruh karyawan pantau semua pegadaian. Kalau ada potongan kain awan kecil yang dijual, lapor saya segera. Nenek pengemis, urusannya beres. Barang sudah masuk ke tempat persembunyian. Ini upahmu. Bagus kalau sudah dapat. Shen Qingning, si wanita jalang itu, pasti sekarang gelisah seperti semut di atas penggorengan. Minta tolong ke sana kemari, kan? Perempuan itu ternyata keras kepala. Hari ini toko kain belum tutup, tapi semua stok di gudang sudah hilang. Lihat berapa lama dia bisa bertahan. Ini baru permulaan. Shen Qingning, aku akan membuatmu tak pernah tenang. Aku akan melihat rumah besar keluargamu. Shen runtuh sedikit demi sedikit, melihatmu menggendong anak haram itu, mengemis di jalanan. Ada kabar dari pihak pemerintah, Tuan Zhou, mengirim orang untuk menutup beberapa pintu pasar gelap, membawa pulang seorang preman yang bicara sembarangan setelah mabuk. Menurut pengakuannya, orang yang masuk gudang tadi malam adalah preman profesional dari rumah judi Sihai di pinggiran kota. Orangnya? Barangnya? Kelinci licik punya 3 lubang. Sebelum petugas datang, para preman itu sudah membawa puluhan potong sutra berkualitas tinggi, melarikan diri melewati gunung, jejak terputus di pegunungan tandus itu. Tuan Zhou sudah menambah jumlah polisi, tapi aku khawatir. Tidak. Yanzi, coba pikirkan. Orang dari rumah judi Sihai biasanya hanya memungut pinjaman dengan bunga tinggi di pinggiran kota. Lokasi gudang pabrik kain keluarga Shen kita tersembunyi. Terutama cara menyembunyikan kunci cadangan itu, hanya beberapa orang tua inti di keluarga yang tahu. Maksudmu? Para penjahat nekat itu, bagaimana bisa tahu persis pengamanan kita? Pasti ada yang menjadi penghubung di belakang, tidak hanya menunjukkan jalan, juga memberikan kunci. Orang ini tidak hanya akrab dengan keluarga Shen, tetapi juga sangat membenci saya. Keluarga Zhao? Maksudmu Zhao Dekuan masih di penjara? Zhao Wenyuan pergi merantau? Mungkinkah perempuan tua Chen itu? Selain dia, siapa lagi yang rela tidak mendapat keuntungan sedikit pun demi melihatku? Shen Qingning, bangkrut. Qingning, aku sudah dengar. Nyonya Zhao itu sekarang seperti orang tak punya alas kaki, perempuan gila yang tak takut apa-apa. Dia bahkan bisa memanggil setan pembunuh dari rumah judi itu, bisa memanggil mereka. Bagaimana kalau dia menyasar anak-anak? Bagaimana? Kita mengungsi saja, toko kain tidak usah dipikirkan, kita bawa anak pulang kampung, atau tinggal di pedesaan untuk sementara, jangan sampai perempuan gila itu menyakiti cucu tersayangku. Ibu, tenanglah. Itu Nyonya Zhao, dia dulu di keluarga Zhao sudah kejam, sekarang jatuh miskin seperti itu, apapun bisa dia lakukan. Bu, menghindar tidak akan menyelesaikan masalah. Jika kita mundur 1 langkah, dia akan maju 10 langkah. Hari ini dia berani mencuri kain, besok dia berani membakar. Karena dia ingin bermain licik, aku akan menemani sampai akhir. Hanya dengan menyerang lebih dulu, kita bisa mengakhiri bencana ini. Barulah keluarga Shen bisa hidup damai. Nyonya Zhao sekarang seperti binatang terpojok. Binatang terpojok paling ganas, tapi juga paling tidak punya otak.
Karena dia ingin melihat toko kain Shen bangkrut, kita beri dia kesempatan. Paman Wang, sebarkan kabar, katakan keluarga Shen baru saja dari pedagang Nanyang membeli setumpuk kain mutiara Laut Selatan dengan harga mahal. 1 inci kain berharga 1 inci emas. Setumpuk barang ini setara dengan setengah toko kita. Tuan, jika kabar ini tersebar, kalau benar-benar menarik pencuri besar, Tidak takut pencuri datang, yang ditakutkan adalah dia tidak datang. Beritahu orang luar, kain mutiara sangat berharga, untuk menunjukkan kekayaan. Malam ini tidak akan disimpan di gudang, tetapi dikunci di etalase kayu merah paling mencolok di ruang depan. Paman Wang, silakan laksanakan. Aku akan mengatur 2 tim penjaga yang handal, 1 tim bersembunyi di gudang kayu belakang, 1 tim bersembunyi di dalam etalase. Begitu ular pemandu muncul, toko kain Shen akan menjadi tempat eksekusinya. ya, saya akan segera ke berbagai kedai teh untuk menyebarkan. Pastikan perempuan tua itu masuk ke jebakan. Nah, kau dengar? Tuan kali ini demi memulihkan nama baik, mengeluarkan banyak biaya. Kain mutiara itu di bawah sinar bulan bisa memancarkan 7 warna. 1 lembar bernilai 1000 tael perak. 1000 tael, Tuan berani taruh di ruang depan. Kalau ini hilang, bukankah keluarga Shen akan bangkrut total? SSST, Tuan bilang etalase itu pakai kunci besi hitam, sangat aman. Malam ini kita semua harus jaga, siapa yang bocorkan berita, Tuan pasti akan mengulitinya. Kain mutiara 1000 tael perak. Shen Qingning, dasar wanita jalang. Rupanya ini yang disebut sombong karena kaya. Kali ini, aku akan membuatmu tidak hanya kehilangan semua harta, tetapi juga melihat sendiri barang berhargamu menjadi abu. Kain mutiara itu 1000 tael perak. Hancurkan saja barang itu. Shen Qingning, kau benar-benar selesai. Menangkap pencuri dengan barang bukti lengkap, mau lari kemana? Lepaskan aku, kalian para antek rendahan. Shen Qingning, keluar kau. Zhao Wangshi, sudah setahun. Kau bukan cuma tidak belajar bagaimana berperilaku, tapi malah semakin seperti tikus di selokan. Palsu, lagi-lagi palsu. Shen Qingning, kau perempuan pedagang licik. Jika bukan karena dirimu, Wen Yuanku masih seorang sarjana. Jika bukan karena dirimu, aku masih jadi nyonya pejabat. Kaulah yang menghancurkan keluarga Zhao kami. Bukan aku yang menghancurkan keluargamu, tapi keserakahan dan keegoisan kalian sendiri. Kau pikir menyuruh preman rumah judi merampok gudangku bisa lolos begitu saja? Para preman itu sudah semua masuk penjara kabupaten sore ini. Paman Wang membungkam mulutnya dan menyerahkannya ke pengadilan. Kurang ajar, Zhao Wangshi. Kau menghasut preman rumah judi untuk merampok masuk rumah dan melukai orang dengan bukti yang kuat. Para preman tadi sudah mengaku semua. Pengakuan mereka jelas-jelas menyebut kau yang menyuruh. Masih mau mengelak? Aku salah, Tuan, kasihanilah. Aku hanya hilaf. Aku mengaku bersalah. Perempuan ini tidak hanya serakah, tetapi juga sengaja membalas dendam, merusak nama baik bisnisku. Mohon Tuan menghukumnya dengan berat. Beri keadilan bagi keluarga Shen. Shen Qingning, kau akan mati mengenaskan. Perempuan kejam. Zhao Wangshi, karena kau sudah mengaku, jangan berharap ada keringanan. Dan sebagai orang yang lebih tua, tidak menjaga moral wanita, menghasut penjahat mencuri, mengganggu ketentraman rakyat di kabupaten, bahkan berniat membalas dendam pada orang baik. Tuan, Niatnya pantas dihukum mati. aku tahu kesalahanku. Aku sudah tua, tidak kuat dihukum berat. Shen Qingning, tolong bicaralah untukku. Demi hubungan kita dulu. Utusan, Zhao Wangshi menghasut pencurian dan kekerasan, mengingat usianya yang tua, dihukum cambuk 20 kali. Selain itu, perempuan ini berhati jahat. Jika dibiarkan di kabupaten, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah lagi. Mulai hari ini diasingkan sejauh 3.000 li, selamanya tidak boleh kembali ke kota. Laksanakan hukuman. Mulai sekarang tidak ada lagi dendam. Ya, semuanya sudah berlalu. Para warga sekalian, toko kain keluarga Shen hari ini buka kembali dengan pasar besar. Semua pelanggan lama yang berbelanja hari ini akan mendapat tambahan 1 sapu tangan sutra asli. Tuan Shen, saya bilang Anda adalah orang yang memiliki keberuntungan di kemudian hari. Nenek dari keluarga Zhao itu berhati jahat. Sekarang akhirnya mendapat balasan yang setimpal, sangat memuaskan. Benar juga. Di kota kita ini,
Hanya Tuan Shen yang memiliki sikap sebesar ini. Setelah kejadian sebesar itu, tetap tidak menunda barang kita. Toko kain keluarga Shen bisa seperti sekarang. Semua berkat bantuan dan dukungan para tetangga. King Ning di sini mengucapkan terima kasih. Toko kain keluarga Shen pasti akan seperti biasa, beroperasi dengan jujur dan terpercaya. Selama Shen King Ning masih ada, kain di toko ini, merek keluarga Shen ini, tidak akan ternoda sedikit pun debu. Selamat Tuan Shen, setelah toko kain, sekarang membuka bengkel bordir. Benar-benar pahlawan wanita. King Ning benar-benar semakin sukses. Saya puas dengan hidup ini. Terima kasih atas dukungan semua. Bengkel bordir keluarga Shen tidak mengikuti jalur penjualan massal, khusus untuk kustomisasi kelas atas. Dari sapu tangan dan kipas gadis kamar, hingga gaun pernikahan keluarga bangsawan, setiap jahitan dan setiap benang semua dikerjakan langsung oleh penjahit utama keluarga Shen. King Ning begadang berbulan-bulan untuk sampel ini. Silakan masuk dan lihat. Pasti tidak akan sia-sia. Teknik jahit ini ternyata sulaman acak yang sudah lama hilang. Tuan Shen, dari mana Anda menemukan orang hebat seperti ini? Nyonya memiliki mata yang tajam. Keluarga Shen akhir-akhir ini mengunjungi selatan sungai. Tidak hanya mendapatkan guru terkenal, tetapi juga memperbaiki teknik pemisahan serat. Burung phoenix pada gaun pengantin ini di bawah cahaya yang berbeda, warna bulu akan berubah 3 lapis. Lihatlah sapu tangan burung Mandarin ini, bahkan riak airnya seperti bergerak. Tuan Shen, awalnya saya khawatir penjahit dari latar belakang pedagang tidak cukup ahli, sekarang ternyata saya dangkal. Nyonya terlalu memuji. King Ning berbisnis, yang paling penting adalah kata teliti. Baik, bulan depan putri sulung saya menikah. Semua kerudung dan gaun pengantin, juga sapu tangan hadiah balik untuk pengiring. Semua dipesan di tempat Anda. Pasti tidak akan mengecewakan Nyonya. Shen Anhao, anakku, langkah ini mantap, kelak pasti bisa menjelajahi gunung dan sungai. Yanzi, kau akan memanjakannya. Bayi baru 1 tahun, mana paham gunung dan sungai? Ini yang tidak kau pahami. King Ning, anak laki-laki keluarga Shen kami, keberanian harus dilatih sejak kecil. Keberanian memang dilatih, bukan dengan digendong terus seperti ini, lalu dimanja. Sekarang aku menggendongnya, baru aku merasa, yang paling penting di dunia ini, adalah keselamatan keluarga kita. Tapi itu benar juga. Siapa sangka, hari ini 1 tahun kemudian, aku bisa melihatmu bermain dengan anak di halaman. King Ning, urusan toko kain mulai sekarang kau yang putuskan. Urusan mengurus anak aku yang tangani. Kepala akuntan toko kain Shen, pindah profesi jadi ayah rumah tangga penuh waktu. Hitung-hitung, kau rugi, kan? Selama Nyonya Bos tidak keberatan, seumur hidup aku rela tinggal di keluarga Shen. Siapa sangka, akuntan paling sulit diundang di seluruh kota, sekarang malah bergelut dengan adonan labu. Kue labu ini tidak hanya harus manis, tapi juga lembut. Shen An baru tumbuh gigi kecil, belum bisa mengunyah yang keras. Lin Yanzi, kemampuan memasakmu sekarang, mungkin lebih hebat dari kepala koki Wang. Setelah kue labu ini matang, aku akan ajak kalian jalan-jalan ke bukit belakang. Tuan Bos, Tuan Lin, baru saja datang surat kilat dari Jiangze, katanya surat dagang yang sangat mendesak. Yanzi, coba lihat. Ini dari toko sutra terbesar di Jiangze, dikirim bersama. Mereka mengundang toko kain Shen kita ke selatan, untuk merundingkan usaha bersama. Mereka bilang ingin membuka pasar selatan di daerah Jiangze. Bahkan mereka menyinggung bisnis sutra ke luar negeri. Jiangze sejak dulu adalah kampung sutra. Jika bisa bekerja sama dengan mereka, bisnis Shen kita tidak hanya berlipat ganda, mungkin akan benar-benar berakar di dinasti Dakian. Hanya saja, Jiangze jauh, perjalanan melelahkan, pergi ini paling sedikit berbulan-bulan. Aner baru berusia 1 tahun. Aku sungguh tidak tega kau tinggal sendiri di rumah. Lebih tidak tega lagi kau membawa anak bepergian. Yanzi, ini bukan hanya bisnis, tapi juga toko kain Shen kita, cita-cita beberapa generasi. Dulu aku berjuang sendiri, hanya ingin hidup tenang. Sekarang ada kau, aku jadi ingin melihat gunung dan sungai yang lebih jauh. Aku pergi bersamamu. Kita suami istri satu hati. Kamu yang urus pembukuan. Aku yang urus bisnisnya. Lalu bagaimana dengan Aner? Perjalanan ke selatan jauh dan sulit, anak tidak bisa menahan penderitaan itu. Anak dititipkan ke ibu dan inang. Kita berjuang di luar untuk masa depan, juga demi masa depannya. Baiklah,
jika istriku punya ambisi sebesar ini, aku, Lin Yanzi, akan menemani hingga mati. Kita suami istri bersama-sama menaklukkan lingkaran bisnis Jiangzi. Ibu, aku dan Yanzi ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Ibu. Begini, perusahaan dagang di Jiangzi ingin mengundang aku dan Yanzi untuk membantu. Jiangze itu tempat yang ribuan li jauhnya dari rumah. Ibu, ini kesempatan langka bagi keluarga Shen. Hanya saja, jika kami pergi An-Er harus dititipkan kepada Ibu. Qingning, Yanzi, kalian tidak perlu merasa berutang padaku. Setahun ini ibu melihat kalian mengelola pabrik kain, menjadi sangat makmur, melihatmu. Qingning keluar dari lubang api dulu, menjadi majikan besar sekarang, ibu hanya merasa bangga, kalian adalah elang dunia luar sangat luas. Tidak seharusnya terkurung oleh kota kecil ini dan anak. Di rumah ada aku, juga ada inang dan pegawai yang setia. An-Er pasti akan gemuk dan sehat, menunggu kalian kembali. Ibu, terima kasih. Di luar tidak sama dengan di rumah Qingning, sifatmu keras Yanzi, kamu harus lebih menjaganya. Bisnis harus dijalankan, nyawa juga penting. Ibu tenang, Yanzi pasti akan melindungi Qingning sepenuhnya. Semoga cepat kembali dengan kemenangan, pergilah, kemas barang dengan rapi. Selagi muda, lihatlah kemakmuran Jiangze leluhur keluarga Shen, juga akan melindungi kalian. Berlayar. Tuan, duduk yang mantap. Angin dan air mendukung, masuk ke Jiangze. Gugup, ini pertama kalinya kamu bepergian jauh. Menangani pesanan sebesar ini, lawan bahkan tidak mengeluarkan tulang setelah makan orang klan bisnis Jiangze yang kejam. Jika setahun yang lalu, mungkin aku akan takut. Tapi sekarang ada kamu di sisiku untuk mencocokkan pembukuan. Ada ibu di belakang menjaga rumah, hatiku sangat tenang. Aku tidak gugup. Aku hanya berpikir selembut apa Sutra Selatan itu, sehingga semua pedagang di dunia berebut. Di kepalamu selain bisnis, ya bisnis, aku malah menantikan pemandangan di sana, ku dengar di Suzhou dan Hangzhou, pohon willow menjuntai di bawah bulan indah tak terkira. Baiklah, setelah urusan utama selesai kamu temani aku ke jembatan putus, lihat apakah benar seperti yang tertulis di buku itu begitu puitis. Selama kamu mau pergi ke ujung dunia pun aku temani. Tuan Shen, kontrak ini sudah kau baca 3 kali. Tuan Lin, di sana. Sempoa juga sudah kau hitung 3 kali. Bagaimana, apakah kau merasa aku, Shen, memberikan bagi keuntungan yang kurang murah hati? Tuan Shen terlalu berlebihan. Keuntungannya sangat besar, tapi aturannya harus lebih ketat. Toko kain keluarga Shen di utara berdiri di atas kata kepercayaan pasal pelanggaran dalam kontrak ini. Aku harus memastikan setiap barisnya jelas, ini tanggung jawab bagi kita. Berdua. Tuan Shen, tadi aku hitung ongkos kirim ke selatan dan pajak menurut kontrak ini. Volume pengiriman tahun pertama. Jika bisa mencapai 3.000 helai bagian keuntungan tokomu, kami bisa beri tambahan 0,5%, tapi kami ingin hak pilih barang terlebih dahulu. Bagus, Tuan Shen. Muda dan berbakat, pandangan jauh ke depan seperti ini sungguh tidak seperti seorang wanita yang baru mulai. Tuan Lin lebih cerdik dan cakap. Perhitungan ini tepat mengenai hatiku Tuan Shen, kerjasama yang menyenangkan. Mulai hari ini, bisnis sutra antara Jiangsu Zhejiang dan utara kita bagi 2. Terima kasih atas penghargaan. Toko kain keluarga Shen baru tiba di tempat ini, ke depannya, mohon bimbingan Tuan Shen. Yanzi, langkah pertama ini kita pijak dengan mantap. Setiap langkah selanjutnya akan lebih stabil. Lihat, apakah itu iring-iringan keluarga Shen? Kedatangannya mungkin setengah dari barang berharga Jiangsu Zhejiang semua dibawa pulang. Siapa bilang tidak? Ku dengar Tuan Shen di sana membuka cabang terbesar, bahkan pejabat pun harus hormat. Keluarga Shen benar-benar kebanggaan kota kita yang paling terhormat. Ibu-ibu. An-Er, An-Er. Apa kau ingat ibu, An-Er sudah setinggi ini. An-Er, An-Er. Kembali saja sudah bagus. Yanzi pasti menderita selama perjalanan. Ibu, maaf, merepotkan ibu. Kami di luar baik-baik saja, bukan hanya bisnis berhasil, tapi juga membawakan ibu sutra paling lembut dari Jiangsu Zhejiang dan suplemen. Ibu tidak perlu barang-barang itu, ibu hanya ingin kalian selamat dan sehat. Tuan Shen, kepulangan Anda kali ini adalah berita besar di kota kita, mengharumkan nama leluhur. Terima kasih atas perhatian para tetangga. Toko kain keluarga Shen bisa seperti sekarang tidak lepas dari dukungan kalian semua. Hari ini, barang-barang halus dan kue di gerobak setiap rumah mendapat bagian, nanti biarkan pelayan mengantarkan ke rumah masing-masing. 6 bulan ini, ibu setiap malam tidur selalu mengulang beberapa kali.
Selalu khawatir kalian di sana tidak kenal siapa-siapa, dibully, sekarang lihat kalian pulang dengan penuh semangat. Hati ibu ini, akhirnya bisa tenang. Ibu, meskipun kami di luar agak susah, tapi begitu ingat ada ibu di rumah, Aner. Kami punya tenaga yang tak habis-habisnya. Tuan, Anda tidak tahu. 6 bulan ini, ambang pintu toko kain dipenuhi oleh yang ingin membeli dan yang ingin kerjasama. Semua orang bilang, keluarga Shen adalah periuk harta karun di kota ini. Ibu, King Ning. Bisnis di Jiangze meskipun penting, tapi di hati Yanze, disinilah akar. Kedepannya bisnis kita. Serahkan pada pengurus yang dipercaya, kita sekeluarga akan selalu bersama. Menjaga toko kain ini, menjaga rumah ini, tidak akan terpisah lagi. Yanzi benar, uang tidak akan habis, kebersamaan yang paling berharga. Keluarga tidak terpisah. Ya, sejauh apapun pergi, rumah adalah tujuan akhir. Yanzi, dividen dari Jiangze sudah masuk gudang, akun toko kain dan studio bordir. Sudah saya periksa semua. Tidak ada selisih sedikit pun. Selama bertahun-tahun, toko kain Shen dari toko kecil di pinggir jalan, menjadi merek yang melintasi utara dan selatan. Gablos Kalin, King Ning. Manik-manik sempoa kamu, berapa siang malam kamu memikirkannya, saya paling tahu. Akun tidak akan selesai, uang juga tidak akan habis. King Ning, kamu sudah memenuhi keinginan leluhur Shen. Juga melindungi merek keluarga Shen. Hari-hari selanjutnya, kita tidak hidup untuk buku akun. Hidup untuk dirimu sendiri. Tidak hidup untuk buku akun. Kalau begitu, kamu mau membawaku kemana? Tunggu An-Er lebih besar sedikit. Bisa naik kuda sendiri pergi jauh. Kita bawa dia. Pergi jalan-jalan menikmati alam. Ke Jiangze lihat salju di jembatan putus yang kita lewatkan. Ke gurun lihat matahari terbenam di sungai panjang yang kamu rindukan. Lihat semua pemandangan terindah di dunia. Menebus waktu yang terlewatkan sebelumnya. Baik, semua ikuti kamu. Ayah, ibu. Cepat lihat An-Er. Biarkan dia bangun sendiri. King Ning. Ingat dulu, kita pertama kali cocokkan catatan di luar aula pernikahan? Dirimu saat itu, penuh duri tapi juga penuh ketegaran di mata. Diriku saat itu, hanya berpikir bagaimana melompat keluar dari lubang api. Kalau tidak bertemu dengan akuntan kaku ini, saya takut. Sekarang masih berkelahi dengan iblis-iblis itu. Itu adalah keberuntunganku. Bertemu denganmu, saya baru mengerti apa itu buku akun mengikuti orang, hati bergerak bersamamu,